Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ku sayangi, alhamdulillah kita bertemu di acara Pondok Ramadan yang istilahnya KIDS, singkatan dari Kajian Islam di Sekolah. Sekarang memasuki hari ketiga, yaitu tepatnya Rabu 21 April 2021. Nah, alhamdulillah semoga kita semua sehat dan masih bisa melaksanakan puasa kewajiban kita di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Semuanya kita masih bisa berpuasa. Nah, kali ini Bu Nunung akan membawakan materi tentang Islam rahmatan lil alamin, gitu ya. Lalu gimana sih sebenarnya kok dikatakan Islam rahmatan lil alamin gitu kan? Jadi bahwa Islam itu menjadi rahmat, menjadi karunia bagi seluruh alam. Mengapa begitu? Karena memang Islam mengatur semuanya gitu. Diperhatikan bukan hanya antara manusia dengan Tuhan, tetapi manusia dengan manusia yang lain, bahkan manusia dengan makhluk yang lain selain manusia itu. Nah, tapi ini Bu Nunung akan membahas beberapa aspek saja yang terutama nanti akan kita kaitkan dengan kondisi saat ini, yaitu adanya masa pandemi ini sehingga kita melaksanakan semuanya harus serba online seperti ini. Seperti saat ini KIDS, kajian Islam di sekolah, tapi kita melaksanakannya juga harus online. Bagaimana kita belajar sehari-hari. Ibu akan share dulu ya cakupan yang akan Ibu bahas. Nah, ini Islam rahmatan lil alamin. Kemudian, nah di sini bagaimana Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin tuh gimana sih awalnya? Nah, pertama tuh kita lihat dulu dari pembawa risalahnya aja, yaitu Rasulullah SAW. Nah, Islam itu kan ya bahwa kita disebut Islam ketika kita sudah bersyahadat, yaitu mengakui bahwa Allah adalah ilah kita, Rob yang kita sembah, dan juga mengakui Muhammad adalah Nabi kita, Rasul pembawa ajaran Islam ini. Nah, beliau itu, Nabi Muhammad itu pembawa risalah itu istimewa. Nah, istimewanya dari mana? Nama Muhammad itu istimewa. Artinya adalah manusia yang baik, manusia yang dipuji. Namanya aja udah beda dari masa itu tuh. Kalau nama biasanya dilihat dari nama lingkungan atau panggilan, baik terkait fisik maupun orang tuanya seperti apa, seperti itu dan seterusnya. Nah, tapi Nabi Muhammad oleh Allah dipilihkan nama yang berbeda, yang dimana artinya bagus. Lalu berikutnya beliau sebelum menjadi nabi pun sudah terkenal dengan beliau sangat dipercaya, dikenal dengan Al-Amin karena kejujurannya. Berikutnya lagi juga disukai karena kebijakannya yang salah satunya dibuktikan dari bahwa ketika beliau masih pemuda, belum menikah, belum menjadi rasul gitu, para pemimpin Quraisy itu sudah mempercayai kebijakan beliau ketika Ka'bah dipugar, diperbaiki, kemudian para pemimpin kafilah di Quraisy itu berebut untuk siapa yang meletakkan kembali batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Nah, kemudian Rasulullah yang dipercaya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Kalian pasti sudah pernah dengar cerita ini, itu Rasulullah meminta semua memegang ujung dari surban yang digelar gitu ya. Nah, 4 pemimpin itu memegang ujungnya dan akhirnya pemuda Muhammadlah yang dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya dengan
dibawa oleh para pemimpin tadi dengan cara para pemimpin Quraisy memegang ujung dari, eee, sultan yang dibentangkan tadi. Nah, itu diantaranya bahwa Islam ini adalah agama yang istimewa, agama yang berkah bagi seluruh alam, rahmatan bagi seluruh alam adalah baru dari tanda itu aja sudah menunjukkan hal tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya tentang rukun Islam sendiri. Rukun Islam semuanya sudah tahu, yaitu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Lalu bagaimana dari rukun Islam saja kita sudah bisa mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Jadi pertama, Islam mengajarkan, eee, ketunduk patuhan kita akan terhadap sesuatu, kita komit terhadap sesuatu dengan menyatakan dulu syahadat adalah persaksian bahwa kita bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan yang kita sembah, yang kita tuhankan dan tidak ada sekutu baginya. Dan kemudian yang kedua adalah pengakuan persaksian kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah, pembawa risalah Islam. Itu jadi mengajarkan kepada pribadi-pribadi untuk berpegang teguh pada sesuatu apa yang diyakini dan dinyatakan gitu. Kemudian yang kedua adalah dari ajaran sholat ini sendiri. Sholat itu eh, lagi masih menekankan pada pribadi kita harus menjadi pribadi yang benar. Sholat adalah sebagai salah satu bukti bahwa kita beriman gitu. Jadi kalau orang beriman, tunduk, patuh pada Islam, maka dia harus sholat gitu. Sholat inilah yang menjadi pembeda antara orang Islam dan bukan Islam gitu ya. Istilahnya di Al-Quran adalah ada orang Islam dan ada orang kafir. Sholat itu yang membedakan. Jadi kalau kalian mengaku sebagai orang Islam, bersyahadat, maka harus sholat. Itu didikan pertama yang harus dipatuhi sehingga makanya nanti agama Islam ini bisa menjadi rahmatan lil alamin ketika dia umatnya benar-benar mematuhi itu. Gitu. Kalau kita lihat sekarang, nah, umat Islam banyak di Indonesia banyak sekali, tapi kok banyak kriminal dan sebagainya. Kita lihat apakah mereka sholat atau tidak gitu. Pastinya kalau orang sholat mah nggak akan mencuri, nggak akan korupsi, nggak akan merampok dan sebagainya. Maka kembali lagi kalau Islam dilaksanakan dengan baik dan benar, semua umatnya melakukan dengan baik dan benar, maka Islam akan bisa menjadi wujud nyata dari rahmatan lil alamin. Nah, terlepas dari semua itu bahwa kalau Islamnya itu sendiri, maka dia adalah rahmatan lil alamin. Siapapun saja, bangsa apapun saja, dari manapun kalau dia mempelajari Islam sungguh-sungguh dan menaatinya, maka dia juga akan bisa menjadi agen yang mewakili bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, setelah sholat itu tadi kita ke zakat. Zakat sangat jelas sekali. Zakat ini ibadah yang melibatkan harta, sehingga orang-orang yang memiliki harta maka wajib mengeluarkan zakat darinya. Ada bermacam-macam sesuai dengan harta yang dimilikinya, maka juga dikenakan zakatnya berapa persennya itu juga bermacam-macam. Kalau harta yang secara umum itu 2,5% zakat. Nah, harta ya itu 2,5%. Tapi kalau nanti berbeda lagi misalnya dari pertanian, pertanian yang perairannya tanpa biaya dengan pertanian yang perairannya dengan biaya, maka berbeda antara yang berbiaya dan tidak berbiaya. Kemudian juga zakat terhadap emas itu berapa persen, dan semuanya ada batasnya, ada nisabnya, ada aturannya. Nah, zakat ini dikumpulkan dari seluruh umat Islam, kemudian dikelola untuk diserahkan kepada para penerima, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, di antaranya adalah fakir miskin. Walaupun sebenarnya ada 8 mustahik, itu golongan orang yang berhak menerima zakat gitu. Tapi bahwa zakat inilah menunjukkan bahwa Islam memang rahmatan lil alamin, jadi betul-betul peduli pada orang yang kurang mampu dan itu diatur bukan hanya sekedar
disarankan, tapi memang diatur menjadi hukum, ada fikihnya gitu, seperti itu. Lalu yang berikutnya, puasa. Puasa gimana Bu bisa menjadikan Islam rahmatan lil alamin, padahal itu kan ibadah yang dilakukannya diam-diam gitu. Nah, balik lagi kalau tadi, zakat itu wujud nyata kepedulian Islam terhadap orang yang kurang mampu, puasa ini pun juga begitu. Orang dengan puasa itu adalah dididik supaya dia bisa berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang miskin tadi. Orang-orang miskin itu lapar dan tidak tahu kapan bisa berbuka. Kalau saat ini kita berpuasa, kita lapar, kita haus gitu, tapi itu disengaja. Perut kita melilit, sakit karena lapar gitu ya. Tapi kita punya harapan nanti ketika maghrib insya Allah kita pasti berbuka. Orang tua kalian sudah menyiapkannya gitu kan. Kalau yang walaupun nggak masak, beli di luar banyak gitu. Tapi kalau mereka orang yang tidak mampu, tidak punya itu, ketika mereka lapar, mereka nggak tahu kapan bisa berbukanya gitu, kecuali mereka bekerja dengan keras gitu ya. Makanya dengan berpuasa ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang. Apalagi kalau puasanya di bulan Ramadan begini, bulan Ramadan istimewa, di mana sedekah. Semua kebaikan dilakukan menghasilkan pahala yang berlipat-lipat, seperti itu. Nah, kemudian lanjut pada masalah haji. Nah, haji ini gimana Bu, bisa menumbuhkan rahmatan lil alamin? Haji ini mengajarkan bahwa haji terpusat pelaksanaannya hanya di satu tempat di seluruh dunia ini, yaitu di Mekah, yaitu di kota Mekah di Arab Saudi sana. Haji ini mengajarkan untuk berhubungan, ber apa, komunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Bahwa Islam tuh nggak pandang bulu, bahwa yang istimewa hanya orang yang berkulit putih, yang bule tinggi, badannya besar itu, tapi bahwa eh, Islam memandang semua manusia itu sama aja. Yang dilihatnya adalah nilai ketakwaannya. Itu dari semua apa yang ada di rukun Islam 55 ini tadi adalah semuanya menunjukkan apabila ditaati maka bisa mendekatkan pada nilai ketakwaan itu tadi, dan ketakwaan inilah yang dinilai oleh Allah. Haji juga mempertemukan semua orang dari seluruh penjuru dunia, baik yang berkulit hitam, berkulit putih, maupun yang berkulit sawo matang seperti kita orang Melayu, seperti itu. Jadi bahwa Islam menjadi rahmatan lil alamin bisa kita lihat dari rukun Islamnya saja. Sudah bisa kita pahami bahwa Islam menjadi rahmatan lil alamin. Nah, sekarang kita berlanjut pada masa ketika terjadi corona ya. Ketika ada corona ini semakin tertunjuk karena semakin kelihatan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Corona yang kita hadapi ini disebut COVID-19 karena munculnya pertama kali adalah di tahun 2019 gitu, dan berkembang pertama di Wuhan gitu kan. Nah, di Islam tapi sudah diajarkan ketika kalian tentu masih ingat setahun yang lalu bagaimana mencekamnya keadaan, semua harus diam di rumah dan seterusnya. Nah, tapi memang eh, apa dan juga bagaimana bahwa itu terjadinya dari virus kan. Virus itu identik dengan supaya kita terhindar dari virus, maka kita harus menjaga kebersihan. Nah, Islam ini pun juga sangat mengutamakan kebersihan gitu. Ada hadis yaitu di sini dibawakan dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, menyukai kemuliaan. Dia maha indah dan yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Gitu. Jadi insya Allah kalau kita menjaga kebersihan maka akan lebih dekat pada kesehatan dan juga disukai oleh
Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kalian ingat bagaimana dulu orang-orang, Singapura itu mempromosikan untuk menjaga kebersihan, bagaimana ketika awal corona itu bahkan menyentuh lift aja jangan gampang-gampang gitu lift makanya mending nggak nge-mall dan sebagainya karena liftnya itu pun berbahaya kalau dipegang lain, maka caranya adalah dengan membersihkan semua fasilitas umum itu sesering mungkin gitu. Jadi dengan kebersihan, dan Islam juga mengajarkan kebersihan itu. Bahkan cara mandi, cara bercuci tangan pun semua diatur di Islam gitu. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin karena gitu mandi aja diatur gitu. Bersuci aja diatur gitu, enggak sembarangan itu mah urusanmu, bukan begitu. Islam mengatur semuanya gitu, segala aspek kehidupan diatur. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang Ibu bilang mencuci tangan. Mencuci tangan itu secara kesehatan di dunia kedokteran diajarkan seperti ini. Langkah-langkahnya mencuci tangan seperti ini diantaranya adalah menyilang-nyilang tangan. Nah, di Islam itu sudah kita kenal di wudhu. Wudhu itu sunnah pertamanya adalah mencuci tangan dengan cara menyilang-nyilangkan jari. Jari kanan dan kiri saling disilang-silangkan, lalu telapak tangan diputar, dan itu semua di Islam sudah ada sejak abad 14, sejak zaman Rasulullah sudah diajarkan itu gitu ya. 14 abad silam, bukan abad 14, jadi sejak 14 abad silam tahun 600 sekian gitu ya. Oke, kita lanjut lagi yaitu nah proning position. Proning position ini dikenal banget ketika eh, wabah COVID ini kan menyerangnya ke paru-paru pernafasan gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang sudah akut banget gitu ya, mereka kesulitan bernafas. Nah, cara membantunya tuh dengan seperti ini. Ini adalah ini screenshot dari video. Video ini dokter ahli ini dari apa di ini New England Journal ya. Nah, itu dia mempraktekkan dengan posisi bersujud persis, bersujud dengan seperti itu ya. Beda dikit lah kalau kita tangannya menapak ke tanah ini. Kalau ini eh, tapi posisi tubuh, kaki, dan sebagainya persis dengan sujud, yaitu sujud yang kita lakukan di sholat tadi. Seperti itu. Nah, kemudian lagi, jadi ini adalah bukti-bukti bahwa memang Islam itu sudah membawa keberkahan, membawa rahmatan bagi seluruh alam ini. Kita lihat yang lainnya lagi. Nah, berpakaian tertutup juga. Sekarang ini kita kemana-mana harus bermasker dan semakin tertutup badan kita, semakin tidak terkontaminasi oleh udara kotor gitu. Nah, di Islam juga udah diajarkan itu. Bahkan mengenal burqa ya, istilahnya cadar gitu ya. Dulu orang takut cadar, tapi sekarang malah justru yang bercadar itulah yang paling aman, tidak terkontaminasi dengan udara kotor. Apalagi diketahui bahwa virus COVID-19 salah satunya juga bisa ini lewat udara ya, mengkontaminasi lewat udara seperti itu. Lanjut. Nah, lalu bagaimana ketika terjadi wabah itu, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Kita mengenal PSBB, kalau di luar negeri ada lockdown, ada karantina gitu ya. Nah, kalau Rasulullah itu juga sudah dari 14 abad yang lalu sudah bersabda, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasuki negara itu. Maksudnya kalau kayak kemarin kasus COVID-19 ini kan di Wuhan yang menyebarkan pertama, maka seharusnya lah kita tidak mendatangi Wuhan, atau orang-orang di luar Wuhan tidak mendatangi Wuhan. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Ketika Wuhan orang-orang yang sudah ada di Wuhan, maka jangan keluar dari Wuhan. Yang di luarnya Wuhan jangan datang ke Wuhan, yang di dalam Wuhan jangan keluar Wuhan. Itu kan sama dengan prinsip karantina kan gitu, dan ini sudah ada sejak Islam ada gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dari hadis Abu Hurairah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, jauhilah orang yang terkena lepra seperti kamu menjauhi singa. Ini lepra itu maksudnya ya wabah pada saat itu gitu. Jadi kita memang diperintahkan untuk menjauh dari penyakit itu gitu ya. Jadi bukannya kita
santai aja lah, toh nanti juga ada obatnya, bukan seperti itu, tapi ya juga berusaha menjauh dari penyakit gitu. Makanya waktu itu sempat kita nggak boleh ke masjid apa ya, karena masih berhati-hati mempelajari bagaimana penyakit ini gitu kan. Oke, kita lanjut ya ke nah ini, kemudian kalau sudah terkena gimana? Kita sudah berhati-hati ini, tapi ya qadarullah kita tetap terkena bagaimana itu, maka ya berusaha berobat gitu. Doa Nabi Ibrahim terkait penyakit yaitu tertulis di surat Asy-Syura ayat 80 gitu. Bersikap optimis pasti bisa sembuh, makanya dilalui dengan berusaha berobat itu. Wa idza maristu fahuwa yasfi, yang artinya dan apabila aku sakit, dialah Allah yang akan menyembuhkan aku. Jadi di situ ada usahanya, ada rasa positifnya gitu. Kemudian itu ada ini hadis riwayat Bukhari, ada ma'anzalallahu da'an ila anzalallahu sifaan. Hadis riwayat Bukhari, artinya Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Jadi pasti ada obatnya gitu ya, termasuk vaksin-vaksin yang sedang diupayakan pemerintah ini adalah bagian dari upaya dan bahwa kita optimis bahwa penyakit ini bisa diatasi seperti itu. Oke, saya kira Ibu kira demikian uraian tentang Islam rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu memang bisa menjadi solusi dari seluruh masalah yang ada di bumi ini, karena memang Islam adalah agama buatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, bukan dari Muhammad. Nabi Muhammad hanya sekedar penyampainya, wahyunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya kira materi dari Ibu, nanti akan disambung dengan tugasnya ya, tugas yang Ibu buat di Google Form. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Google Form akan ditulis di deskripsi YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.